Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ekonomi Makro Sederhana. Di sini kami sebagai kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Naila Wita dan kawan saya Ulfazilah dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Dr. Erli Ridho Kiswandi, SEIMA. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang model ekonomi makro dari bentuk yang paling sederhana sampai bentuk yang paling kompleks. A. Model ekonomi makro dari bentuk yang paling sederhana sampai bentuk yang paling kompleks. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi juga memperhatikan fenomena makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ekonomi untuk memahami dinamika ekonomi suatu negara atau wilayah. 1. Model ekonomi makro sederhana. Model ekonomi makro sederhana merupakan gambaran matematis atau grafis tentang perilaku ekonomi suatu negara atau wilayah yang menyederhanakan kompleksitasnya menjadi beberapa variabel utama. Variabel-variabel tersebut meliputi tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, serta tingkat inflasi dan pengangguran. Tujuan utamanya adalah untuk membantu analisis ekonomi, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam memahami hubungan sebab akibat antara variabel tersebut serta memprediksi dampak dari perubahan dalam kebijakan ekonomi atau faktor eksternal terhadap perekonomian. Salah satu contoh model ekonomi makro sederhana yang terkenal adalah model Keynesian yang didasarkan pada teori Keynesianisme yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. 2. Model ekonomi makro kompleks. Model ekonomi makro kompleks merupakan kerangka analisis untuk memahami dan meramalkan perilaku ekonomi suatu negara dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait. Selain variabel-variabel dasar seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan inflasi, model ini juga memperhitungkan faktor-faktor kompleks seperti perkembangan teknologi, perubahan struktural, dan dinamika pasar global. Tujuannya adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana variabel dan faktor tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi kesejahteraan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi makro, terdapat 3 pendekatan model yang digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama, pendekatan jangka pendek, juga dikenal sebagai teori siklus bisnis, menekankan fluktuasi permintaan yang memengaruhi kapasitas produksi, output, dan tingkat pengangguran. Harga cenderung tetap sementara output berfluktuasi, dan model ini sering digunakan dalam pengambilan kebijakan makroekonomi. Kedua, pendekatan jangka panjang, mempertimbangkan faktor modal dan teknologi dengan asumsi konstan. Fokusnya adalah pada perkembangan ekonomi dalam satu atau beberapa dekade. Ketiga, pendekatan jangka sangat panjang, melihat pertumbuhan ekonomi dan kapasitas produksi dalam jangka waktu yang lebih lama, memperhatikan akumulasi modal, investasi, dan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, perubahan ekonomi Jepang dari negara agraris pada abad ke-20 menjadi negara industri maju dengan teknologi pada abad ke-21. B. Penyebab adanya bunga dalam perekonomian. Penyebab adanya bunga dalam perekonomian merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pembentukan dan implikasi bunga terhadap aktivitas ekonomi. Dalam analisis ekonomi, bunga diartikan sebagai imbalan atas penggunaan uang atau modal dalam jangka waktu tertentu. 1. Pengertian bunga dalam perekonomian.
Bunga dalam konteks ekonomi merujuk pada kompensasi atau imbal hasil yang diberikan kepada peminjam atau investor atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Suku bunga juga digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas mata uang. Bank sentral seperti Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dengan mengurangi pengeluaran dan mengendalikan harga barang dan jasa. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada 4 faktor yang mempengaruhi suku bunga, yaitu A. Hubungan antara permintaan dan penawaran dana berdampak langsung pada tingkat suku bunga. B. Kebijakan moneter. Yang C. Inflasi. D. Produktivitas ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas juga mempengaruhi suku bunga negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan produktivitas yang tinggi, cenderung memiliki suku bunga yang lebih tinggi terhadap peluang investasi yang lebih banyak dalam perekonomian yang berkembang. Faktor lain yang turut mempengaruhi penentuan suku bunga adalah tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Produktivitas yang meningkat cenderung menciptakan lebih banyak peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan seringkali merespon dengan menaikkan suku bunga untuk mengimbangi meningkatnya permintaan pinjaman dan mencegah potensi overheating ekonomi. C. Perekonomian tanpa bunga. Perekonomian tanpa bunga adalah sebuah sistem ekonomi di mana praktik peminjaman dan penggunaan uang tidak melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga. Dalam kerangka ini, transaksi keuangan didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan berkelanjutan ekonomi dengan penekanan pada saling menguntungkan dan distribusi pendapatan yang merata. Konsep ini juga terkait erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak ide riba dan mendorong praktek ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang pertama, karakteristik perekonomian tanpa bunga. Perekonomian tanpa bunga merujuk pada sistem ekonomi di mana praktik peminjaman dan penggunaan uang tidak melibatkan pembayaran atau konteks. Prinsip-prinsip utama yang mendasari perekonomian tanpa bunga mencakup keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Konsep ini menekankan perlunya pembagian yang adil dari kekayaan dan sumber daya, serta promosi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, perekonomian tanpa bunga mencerminkan upaya untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai etika Islam yang dianut oleh Siddiqi dan para pendukung lainnya. 2. Model-model perekonomian tanpa bunga. Model-model perekonomian tanpa bunga mencakup sistem keuangan Islam yang menghindari praktik riba dan menerapkan prinsip keadilan ekonomi. Yang pertama, A. Sistem ekonomi Islami. Sistem ekonomi Islami adalah kerangka ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip Islam dan syariah yang mengatur berbagai aspek aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan pemberian pinjaman. Prinsip-prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan ekonomi, bertujuan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata dan menghindari eksploitasi. Sistem ekonomi Islami juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam aktivitas ekonomi. Dalam praktek-praktek ekonomi yang berkelanjutan yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan. B. Prinsip-prinsip ekonomi berbasis kerjasama dan keadilan. Prinsip-prinsip ekonomi yang berfokus pada kolaborasi dan keadilan menitik beratkan pada nilai-nilai kerjasama dan distribusi yang adil dalam aktivitas ekonomi.
Kerjasama diimplementasikan melalui pendekatan yang inklusif, di mana semua pihak terlibat saling mendukung dan berbagi hasilnya. Lebih dari sekadar transaksi bisnis, kolaborasi ini menciptakan komunitas ekonomi yang memiliki visi dan misi bersama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Keadilan menjadi pijakan utama dalam prinsip ini. C. Pengembangan model ekonomi tanpa bunga di negara-negara lain. Pengembangan model ekonomi tanpa bunga menjadi perhatian utama bagi banyak negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Untuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, beberapa negara telah menerapkan model-model keuangan berbasis profit and loss sharing seperti prinsip bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu, mereka juga menguatkan lembaga-lembaga keuangan Islam seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Tujuan pengembangan ini adalah membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional yang menggunakan praktik bunga. Dengan menerapkan pendekatan ini, negara-negara lain dapat memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. 3. Keuntungan dan tantangan. A. Manfaat ekonomi tanpa bunga. Para ahli ekonomi dan keuangan telah mengakui sejumlah manfaat signifikan yang ditawarkan oleh ekonomi tanpa bunga. Salah satunya, keuntungan utama adalah mengurangi resiko terjadinya krisis keuangan yang disebabkan oleh praktik bunga, seperti ditegaskan oleh Muhammad Najatullah Siddiqi. Dalam sistem ekonomi tanpa bunga, transaksi keuangan didasarkan pada prinsip berbagi resiko dan keuntungan, memberikan stabilitas yang lebih besar terhadap fluktuasi pasar, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Umar Capra, seorang cendekiawan ekonomi Islam termuka. B. Tantangan dalam menerapkan perekonomian tanpa bunga. Menerapkan perekonomian tanpa bunga menemui sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utamanya adalah resistensi dari sektor-sektor ekonomi yang telah terbiasa dengan praktik bunga. Langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan prinsip ekonomi tanpa bunga menjadi krusial agar dapat mengatasi tantangan ini. Tantangan lainnya yaitu meliputi pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung perekonomian tanpa bunga. Diperlukan kerangka kerja yang jelas dan berbasis hukum untuk operasionalisasi model ini, serta infrastruktur keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi tanpa bunga. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penerapan ekonomi tanpa bunga. Baik, itu saja pembahasan presentasi dari makalah kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesilapan dari kami minta maaf. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.